Halo teman-teman, ketemu lagi di videoku kali ini. Sekarang aku mau sharing ke teman-teman tentang dashboard di Tableau. Jadi maksudnya ini dashboard yang udah aku buat tentang penduduk Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin dan indeks pendidikan. Ini aku upload di Tableau publik, jadi teman-teman yang mau lihat boleh mampir aja ke akun aku. Dan sekarang aku mau sharing gimana caranya kita buat dashboard ini. Aku mau jelasin dulu tentang dashboard ini. Jadi dashboard ini itu di sini ada tentang jumlah penduduk, terus ini persentasenya, ini ada rata-rata indeks pendidikan tahun 2022, di sini ada peta Jawa Barat, dan di sini itu jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jadi aku bikin butterfly chart. Dan yang warna pink ini untuk penduduk wanita, dan yang warna biru itu penduduk pria. Aku bikin butterfly chart itu supaya lebih gampang untuk dibacanya dan lebih efektif. Jadi kita bisa langsung tahu perbandingan dari penduduk perempuan dan laki-lakinya gitu. Dan di sini ada petanya itu di Jawa Barat, dan ini tuh beda-beda warna. Setiap warna itu merepresentasikan indeks pendidikannya, dan di sini ada keterangannya. Jadi kalau yang lebih terang itu artinya indeks pendidikannya itu lebih rendah, dan semakin gelap warnanya itu artinya indeks pendidikannya semakin tinggi. Oke, jadi kalau misalnya kita klik di sini di jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, misalnya kita klik salah satu kotanya, misalnya kota Bekasi. Nah, ini tuh akan menjadi filter juga. Jadi nanti di map ini akan menunjukkan kota Bekasinya yang mana gitu. Jadi ini dinamis, dan yang ini berfungsi, dan chart ini berfungsi sebagai filternya gitu teman-teman. Oke, kita mau buat di Tableau. Aku pakainya Tableau public juga. Kita akan buat step per stepnya. Jadi langsung aja kita ke Tableau. Oke, di sini aku pakai 3 data. Ada data indeks pendidikan, kemudian ada data untuk kita mapnya, untuk mengenali data geografisnya, dan ada data jumlah penduduk. Jadi ada 3 data, kita masukin semua ke Tableau ini, dan nanti kita hubungkan antar datanya. Oke, jadi kita akan input dulu datanya. Teman-teman bisa klik di sini di data source, dan aku akan upload dulu data geografisnya. Jadi aku pakai ini spatial file ini, terus namanya itu oke, ini untuk data geografisnya. Di sini ada geometri, ini untuk mengenali geografisnya, dan di sini ada kabupaten atau kotanya, nama-nama kabupaten atau kotanya. Dan kita akan tambahkan 2 data lainnya. Ini teman-teman bisa klik di paling atas sini, ada tanda panah ke bawah. Teman-teman bisa klik ini, dan teman-teman bisa klik new data source. Nah, di sini kita akan input 2 data lainnya. Sebelum kita lanjut ke data visualisasi, kita harus terlebih dahulu lihat dulu datanya. Apakah datanya udah sesuai dengan yang kita harapkan, atau perlu ada transformasi atau perubahan atau hal-hal lainnya yang perlu kita lakukan agar datanya itu baik dan seperti yang kita inginkan. Oke, kita lihat dulu dari data pertama, yaitu data di Jawa Barat. Data geografis di Jawa Barat ini ada beberapa data, maksudnya ada beberapa kolom,
Dan yang akan kita gunakan itu kolom kabupaten ini dan kolom geografi ini. Nah, kita lihat tuh di kolom kabupaten, ini itu terdiri dari nama-nama kota dan kabupaten di Jawa Barat. Jadi, yang kabupaten itu di depannya tidak diberi kata kabupaten. Jadi, kayak ini misalnya. Misalnya ini Bandung, Bandung Barat, Bekasi. Ini artinya itu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, dan seterusnya. Dan yang kota baru ditambahin kota di depannya. Kayak ini kota Bandung, kota Banjar, kota Bekasi, kota Bogor, dan lain-lainnya. Jadi, kita harus ubah dulu. Kenapa? Karena nantinya di maps kita itu ada label. Labelnya itu kita ambil dari kolom ini. Jadi, kabupatennya itu harus kita kasih kata kabupaten di depannya. Karena kalau enggak nanti untuk pembacanya itu akan bingung gitu. Jadi kita akan ubah dengan membuat calculated field lagi. Jadi teman-teman bisa klik di sini di tanda panah warna hitam, terus teman-teman pilih yang create calculated field ini. Oke, jadi kolom barunya kita kasih nama kabupaten atau kota, dan ini untuk kodenya. If yang pertama ini untuk nama kota. Jadi left ini kita ambil kata pertamanya. Jadi kalau kata pertamanya itu udah ada kota, nah kita bikin value-nya itu jadi huruf kapital semua. Jadinya pakai upper dan kabupatennya itu nama kolomnya. Jadi upper kabupaten. Nah, kalau misalnya depannya itu gak ada kotanya, berarti kan itu kabupaten. Nah, kita kasih kabupaten, kita kasih kata kabupaten. Nah, ditambah sama nama kabupaten itu sendiri. Dan jangan lupa kita juga kasih ini upper yang berfungsi untuk membuat katanya itu jadi kapital. Oke, jadi kita okein. Nah, jadinya akan muncul kolom baru yang namanya itu kabupaten atau kota, dan ini yang udah kita bikin tadi kodenya, dan ini hasilnya udah sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi yang kabupaten itu depannya ada kata kabupatennya, dan yang kota depannya itu ada kata kotanya gitu. Jadi dengan seperti ini gak akan buat penonton, dengan seperti ini gak akan membuat pembacanya itu bingung, karena ada kota dan ada yang tanpa kota, seperti itu. Kita lihat data yang lain, sama yang lain pun kita samain formatnya seperti ini. Kenapa? Karena nanti kita akan menggabungkan, dan digabunginnya itu berdasarkan kolom ini. Jadi formatnya harus sama gitu ya. Indeks pendidikan pun sama. Oke, yang indeks pendidikan, karena kalau teman-teman nanti lihat di datanya itu ada beberapa sel yang digabungkan di merge. Nah, di sini nantinya kalau ada data seperti itu, di tableau akan terbaca seperti ini. Jadinya ada 00 kayak gini. Nah, ini tuh kita bisa benerin dengan checklist ini, use data interpreter yang ini. Nah, oke, nah jadinya ini udah seperti data pada umumnya, udah bersih dari 00 kayak tadi. Dan sama di sini kita akan ubah atau akan tambahin lagi kolom baru namanya kabupaten atau kota berdasarkan ini, wilayah Jawa Barat ini. Karena samanya formatnya tadi yang kabupaten itu nggak ada kata kabupatennya gitu. Jadi kita tambahin, kita create calculated field lagi. Karena
kodenya sama, jadi kita copy paste aja, kita tinggal ganti nama ininya, nama kolomnya, jadinya wilayah Jawa Barat. Oke, kita oke. Nah, udah keluar kayak gini. Satu lagi, data tentang jumlah penduduk. Ini pun sama, kita harus terlebih dahulu checklist use data interpreternya. Oke, jadi karena sebelumnya itu, kolom sebelumnya namanya itu udah kabupaten atau kota, jadinya kita harus ganti dulu biar nggak kebalik, biar nggak ketukar. Jadinya ini namanya kabupaten aja. Oke, baru kita create calculated field-nya. Jadinya kita kasih nama kolomnya itu kabupaten atau kota, kayak gini. Oke, kita copy paste. Kita tinggal ganti aja namanya. Oke, nah sekarang udah sama format untuk kolom kabupaten atau kotanya. Oke, jadi kita langsung aja ke sheet yang pertama. Di sini kita bakal buat peta Jawa Baratnya beserta dengan indeks pendidikan. Jadi di sini kita butuh datanya itu data geometris dari Jawa Barat dan indeks pendidikan. Jadi terlebih dahulu kita harus membuat relationship antara dua data ini. Nah, caranya itu kita lihat, kita buka di sini, ada banyak pilihan, kita pilih data, terus kita pilih edit blend relationship. Nah, di sini primary data source-nya itu Jawa Barat, ini itu data geometris Jawa Barat. Terus secondary data source-nya itu di indeks pendidikan. Jadi di sini ada pilihan, kita bisa pilih automatic atau custom. Kalau automatic itu tablonya sendiri yang akan mengidentifikasi kolom mana dan kolom mana yang berhubungan. Kalau custom itu kita sendiri yang pilih, yang buatnya kita sendiri yang membuat relationship-nya berdasarkan kolom. Nah, karena kita nama kolomnya udah sama, jadinya tablo bisa mengidentifikasi dengan sendirinya kolom-kolom mana aja yang bersesuaian gitu. Jadi karena ini tablo udah mengidentifikasinya, kita bisa pakai yang otomatis aja. Kalau misalnya nanti tablonya itu salah untuk mengidentifikasinya, teman-teman bisa pilih yang custom aja. Oke, karena ini udah sesuai, jadinya kita pilih oke. Oke, karena udah dibuat relationship-nya, sekarang kita bakal buat dulu maps-nya. Di sini ada latitude dan longitude. Latitude-nya kita masukin di rows, dan longitude-nya kita masukin di column. Oke, dan selanjutnya bagian geometri ini kita masukin di bagian sini, label ini. Di bagian detail. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan, ini aku mau ubah dulu ya ininya. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman ternyata bentuknya bukan kayak gini, masih bentuk diagram biasa, bar chart gitu, teman-teman bisa pilih dulu di sini di Xiaomi, terus teman-teman pilih yang ini, yang pilihan maps ini, atau bisa juga teman-teman pilih di sini di bagian marks ini dan teman-teman pilih yang map gitu. Jadi nanti akan muncul dengan sendirinya tampilan seperti ini. Oke, udah gitu. Sekarang kita mau kasih nama dulu di setiap bagian, karena ini kita masih bingung nama-nama kabupaten atau kotanya itu apa aja.
Jadinya kita sekarang mau kasih dulu nama kabupaten dan kotanya, kita simpen di label. Oke, sekarang kita lihat udah bisa kita klik kayak gini masing-masing daerahnya, masing-masing kabupaten atau kotanya. Udah gitu, sekarang kita mau membuat maps ini ada juga indeks pendidikannya berdasarkan warna. Jadi kita pakai data indeks pendidikan yang di sini dan kita pilih indeks pendidikan tahun 2022. Kita masukin di color sini. Oke, dan nanti dengan sendirinya Tableau akan membuat gradasi warna berdasarkan indeks pendidikan. Dari keterangannya itu, warna yang paling terang itu semakin kecil. Jadi semakin terang warnanya, semakin kecil indeks pendidikannya. Dan semakin besar warnanya, semakin besar indeks pendidikannya, maka warnanya pun akan semakin gelap. Seperti itu. Dari sini kita bisa banget menggali informasi. Dari sini kita bisa menggali informasi yang banyak. Misalnya, kita bisa tahu nih, daerah mana aja yang indeks pendidikannya masih rendah. Dengan mudah kita bisa mengidentifikasinya. Hanya dengan warna aja, kita cari warna yang terang. Oh, berarti itu indeks pendidikannya masih di bawah di antara kota-kota atau kabupaten lainnya. Gitu. Jadi kalau yang warnanya terang, berarti kita perlu lihat nih, kenapa bisa sampai rendah indeks pendidikannya. Atau mungkin ada pola kayak ini berdekatan dan kelihatannya indeks pendidikannya pun sama, karena warnanya hampir sama. Jadi, kita bisa lihat apakah ada pola dari sini, dari maps ini, untuk indeks pendidikannya, seperti itu. Dan mungkin teman-teman bisa lagi menggali informasi yang lainnya berdasarkan visualisasi ini. Oke, dan teman-teman juga bisa ganti dashboardnya. Oke, dan teman-teman juga bisa ganti background warnanya di bagian sini. Di bagian format ini ada di bagian map ini ada background maps. Teman-teman bisa pilih mau light, normal, dark, streets, outdoors, dan lain-lainnya. Kalau misalkan light kayak gini, kalau misalkan normal kayak gini, terus teman-teman bisa juga streets. Ini lebih kayak di Google Maps gitu tampilannya, dan masih banyak lainnya. Teman-teman bisa pilih aja sesuai keinginan teman-teman. Dan di sini, kalau misalkan kita klik suatu kota atau kabupaten, atau kita dekatkan saja kursornya, di sini ada keterangan nama kota dan indeks pendidikannya, gitu. Jadi, di sini juga teman-teman bisa kasih informasi dan teman-teman bisa edit di bagian sini, di bagian tooltipnya. Kalau misalkan teman-teman gak mau nih ada info nama kabupaten atau kotanya, karena udah ada sebenarnya di maps-nya, teman-teman bisa hapus aja. Gitu, hapus aja kayak gini. Nah, jadinya kalau teman-teman lihat lagi, udah nggak ada ya nama kabupaten atau kotanya. Gitu, jadi teman-teman bisa edit sesuai keinginan teman-teman. Oke, next sekarang kita mau bikin butterfly chart yang isinya itu jumlah penduduk di setiap kota berdasarkan jenis kelamin. Jadinya nanti ada perbedaan untuk jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-lakinya. Jadi sekarang kita mau pakai data yang jumlah penduduk yang ini.
kita masukin dulu. Oh iya, kita pakainya itu jumlah penduduk tahun 2023. Jadi kita pakainya yang laki-laki dan yang perempuan. Oke, sebelumnya aku mau hapus dulu ini. Oke. Sebelum kita buat butterfly chart-nya, kita harus buat dulu calculated field-nya. Jadi di sebelah search ini ada tanda panah ke bawah, kita pilih dan kita pilih yang create calculated field-nya. Seperti biasa, kita bikin zero axis terlebih dahulu. Namanya zero axis dan value-nya 0. Oke. Karena kita pakai tahun 2023, jadi kita masukin laki-laki 2023 ke kolom dan perempuan 2023 ke kolom. Jadi maksudnya laki-laki dan perempuan ini itu maksudnya jumlah penduduk laki-laki tahun 2023 dan jumlah penduduk perempuan tahun 2023. Dan kita sisipkan zero axis ini di tengah-tengah laki-laki dan perempuan ini. Oke. Selanjutnya, untuk di rows-nya kita sisipkan kolom kabupaten dan kota. Dan nantinya akan muncul seperti ini. Ini udah hampir kelihatan untuk butterfly chart-nya. Dan di sini kita masih labelnya itu di sebelah kiri. Kita pengen punya label di tengah-tengah ini nih. Jadinya kita harus sisipkan kolom kabupaten dan kotanya itu di yang ini. Di bagian zero axis-nya. Jadi di bagian marks ini ada 4 bagian. Yang all ini berarti artinya kalau kita edit di sini, semuanya akan ikut diedit. 2 chartnya ini akan ikut diedit dan semua bagiannya pun akan ikut diedit. Untuk bagian ini khusus untuk chart yang laki-laki aja. Untuk bagian ini khusus bagian zero axis aja, berarti yang tengah ini. Dan yang terakhir, bagian ini khusus untuk chart yang perempuan aja. Karena kita pengen teksnya itu, teks nama setiap kabupaten kotanya itu di tengah, berarti kita harus sisipkan di bagian zero axis ini. Kita sisipkan di sini. Oke, jadinya udah ada nih. Dan ini masih otomatis, kita harus ubah ke bentuk teks. Oke. Sekarang kita edit yang bagian ini, bagian laki-laki. Jadi di bawah sini, di dekat label ini, kita klik kanan dan kita pilih edit axis. Oke, kita reverse dulu karena kita pengennya itu terbalik ya, ke flip gitu si chart yang untuk bagian laki-lakinya. Jadi kita pilih reverse, kemudian title-nya kita custom, jadinya jumlah penduduk laki-laki. Oke, sama yang perempuan juga kita edit dulu. Di sini kita klik kanan dan pilih edit axis. Custom namanya jadinya jumlah penduduk perempuan. Oke, next kita akan edit di zero axis ini sama. Di sini pun di bagian bawahnya dekat label kita klik kanan dan kita pilih edit axis. Di sini custom name dulu, jadinya nama kabupaten atau kota, atau bisa aja langsung kabupaten kota kayak gini. Dan di tick marks ini kita pilih none dan juga kita pilih none. Oke. Ini ada yang mengganggu sebenarnya karena ini dia besar sendiri, dia panjang sendiri. Itu kenapa? Karena ini merupakan Provinsi Jawa Barat. Jadi dia chart ini itu, bagian ini itu jumlah dari semua kabupaten dan kota. Kita nggak butuh ini, jadinya kita bisa hide aja. Di sini kita
pilih di label namanya, kita klik kanan dan kita pilih hide. Oke, nah sekarang udah agak kelihatan bentuknya dan kelihatan lebih estetik dibanding tadi. Next, kita akan menghilangkan label nama di sebelah kiri ini, di paling kiri ini, karena kita nggak butuh, karena kita udah punya di bagian tengah ini. Jadi kita hilangin yang ini. Caranya itu kita klik kanan di bagian manapun, kemudian kita uncheck list yang show header ini. Oke, jadinya udah kayak gini, udah kelihatan lebih rapih. Kita bisa short dari yang terbesar sampai yang terkecil, atau dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau aku pengen dari yang terbesar hingga yang terkecil, jadinya kita short yang ini. Kita pilih yang descending ini. Di sini kalau kita lihat di bagian bawah sini untuk axis-nya itu datanya masih dalam bentuk kayak gini, masih dalam bentuk bukan format yang biasa kita di Indonesia pakai. Jadinya kita bakal rubah dengan cara klik kanan di bagian sini, terus kita pilih format. Dan kita pilih number. Kita pilih yang number yang standar ini. Oke, jadinya udah bentuk biasa, udah bentuk pakai bilangan juta biasa. Oke, sama yang perempuan juga, sama kita klik kanan dan kita pilih format. Kita di number, kemudian kita pilih yang numbernya standar. Oke, sip. Kayak gini. Di sini teman-teman bisa pilih warna sesuai yang teman-teman mau. Kalau misalnya teman-teman pengen pilih warna semuanya sama antara perempuan dan laki-laki, teman-teman bisa edit di all ini. Jadi colornya teman-teman bisa pilih, mau misalnya hijau, nanti dua-duanya akan berubah jadi hijau, atau orange kayak gitu. Dan kalau teman-teman pengen warnanya itu beda antara penduduk pria dan laki-laki, teman-teman bisa pilih di sini, di bagiannya masing-masing. Jadi kalau teman-teman pengen edit warna chartnya laki-laki, teman-teman pilih di bagian laki-laki ini dan pilih warnanya, misalnya warna biru atau biru yang ini, dan warna perempuannya itu pengen warna pink, jadi teman-teman bisa pilih yang ini. Oke, tahap terakhir itu kita bisa ilangin garis-garis ini. Kayaknya ini garisnya nggak perlu, jadi kita bisa ilangin dengan cara klik kanan dan pilih format juga. Di bagian line ini teman-teman bisa cari-cari kira-kira yang mana yang teman-teman mau ilangin. Misalnya kayak ini, zero line yang mau diilangin, kemudian grid lines-nya kita ilangin juga. Di sini di kolomnya juga kita ilangin, grid lines-nya kita ilangin juga. Oke, kalau dirasa udah cukup untuk grid dan lain-lainnya, berarti ini udah selesai gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat kabupaten atau kota mana aja yang memiliki penduduk yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Dan ini pun dipisah antara laki-laki dan perempuannya. Oke, aku lupa. Jadi di sini sebenarnya kayak gini aja udah cukup. Kita bisa lihat dan kita bisa kira-kira jumlah penduduknya itu dari sini. Jadi ini kita bisa lihat di sini jumlah penduduk laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Bisa juga kita lihat di sini, dari sini kira-kira berapa. Cuman kalau teman-teman pengen lebih spesifik, teman-teman bisa kasih labelnya atau data jumlah penduduknya itu di sebelah chartnya. Jadinya kita bisa tambahin di sini
kita bisa tambahin di label ini. Oke, jadi kita sisipkan data jumlah penduduknya itu ke label. Sama yang perempuan juga kita sisipkan data jumlah penduduk perempuannya itu ke label kayak gini. Oke, sip. Jadi ini sebenarnya pilihan aja, opsional. Ini tergantung teman-teman maunya gimana. Ini tergantung selera dari teman-teman maunya gimana. Next, kita bakal buat jumlah penduduk di Jawa Barat. Ini untuk di teks paling atas, jadi ini gak akan berbentuk chart, cuman bentuknya teks aja. Jadi karena kita cuman ambil jumlah penduduk tahun 2023, kita ambil yang ini, kolom laki-laki dan perempuan 2023. Terus kita sisipkan di bagian teks ini. Nah, ini hasilnya itu 100 juta sekian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi datanya itu terdiri dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat. Itu ada satu baris yang isinya itu jumlah semua penduduk di Jawa Barat. Nah, baru yang baris di bawah-bawahnya itu untuk setiap kabupaten atau kotanya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus mengenal dulu datanya biar nggak salah kayak gini. Nah, jadi ini itu jumlah 2 kali lipat dari jumlah penduduk aslinya. Jadinya kita harus filter dulu. Kita filter, jangan kita masukkan ini kabupaten provinsi Jawa Barat. Nah, kita unchecklist karena kita nggak mau ini. Oke? Nah, jadinya hasilnya segini untuk jumlah penduduk Jawa Barat 50 juta sekian. Kalau udah kayak gini, udah tinggal kita kasih judul aja kalau mau sesuai yang teman-teman pengen. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, kita bisa kasih judul di sini. Oke, ini untuk judulnya. Dan kalau teman-teman mau, kita juga bisa edit bagian teks ini. Kalau ini kan masih kelihatan kecil dan mungkin fontnya nggak sesuai, jadi kita bisa edit di bagian sini. Jadi di teks ini kita klik dan kita klik lagi titik 3 yang ini. Nah, teman-teman bisa edit di sini. Kita select all dulu. Bisa ganti fontnya, disamain kayak judulnya. Terus teman-teman bisa naikin size-nya jadi 11 misalnya. Oke. Bisa ini teman-teman bisa bold juga, bisa ganti warna teksnya juga. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau udah tinggal oke aja. Nah, jadinya segini. Oke, selanjutnya kita akan buat persentase untuk tiap-tiap jumlah penduduk pria dan wanita. Oke, sebelumnya karena di sini kita belum punya kolom persentase, jadi kita harus buat dulu kolom persentasenya. Kita buat di sini di create calculated field-nya, kita namain persentase. Oke, jadi karena Tableau belum support, setahu aku Tableau itu belum support untuk persentase kayak gini, jadinya kita harus buat kolom sendiri. Ini kita mau cari dulu persentase penduduk wanitanya. Jadi kita bikin, kalau persentase itu kan berarti jumlah penduduk wanita dibagi jumlah seluruh penduduk. Nah, berarti di sininya pakai sum. Kemudian kita tulis nama kolomnya yaitu perempuan 2023. Kita bagi dengan jumlah seluruh penduduk tahun 2023.
Oke, sekarang kita buat yang prianya. Karena sama, kita kopas aja. Oke, jadi sama, sebenarnya kita perlu ngefilter dulu jumlah penduduknya. Kita jangan mengikut sertakan baris yang Provinsi Jawa Barat itu, karena nantinya akan kehitung 2 kali. Jadinya di sheet tadi bisa aja kita klik di sini di tanda panah ke bawah, terus teman-teman bisa apply to worksheet. Dan supaya semua worksheetnya itu langsung ke filter, kita nggak usah nambahin sendiri, dengan otomatis akan ke filter sendiri, teman-teman bisa pilih all using this data source-nya yang ini. Nah, jadinya nanti di sheet 4, ini akan dengan sendirinya ke filter. Coba ya kita lihat, di sini kita masukin jumlah penduduk prianya di teks, sama jumlah penduduk wanitanya, maksudnya persentase penduduk. Oke, kayaknya kita kasih namanya beda ya, yang satu persentase penduduk wanita, kita masukin di teks. Terus di sini aku mau edit dulu namanya biar sama, jadinya persentase penduduk pria. Oke, jadi karena kita mau buat 2 kolom, seolah-olah 2 kolom, ada jumlah persentase, maksudnya penduduk perempuan dan laki-laki berdampingan, jadinya kita harus masukin dulu measure names-nya di kolom, dan measure values-nya itu di teks. Di sini otomatis semua kolomnya akan diinputkan di worksheet ini. Kita bisa filter kolom mana aja yang mau kita ikutkan, yang mau kita pakai di bagian sini. Di bagian measure values ini ada tanda panah ke bawah, teman-teman bisa klik yang ini dan pilih yang filter. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, karena kita pengennya persentase aja, kita none dulu. Nah, kita pilih yang persentase penduduk pria dan wanitanya kita checklist. Di sini teman-teman bisa custom maunya kayak gimana. Kalau aku pengen ilangin ini, ada garis di sini, aku pengen ilangin, bisa diklik kanan, terus teman-teman bisa ke bagian ini, ke bagian border ini, terus di row dividernya kita bikin none. Nah, jadinya garisnya hilang. Ini bisa kita besarin dulu, terus bisa kita ganti namanya, jadinya, atau gini juga boleh, atau teman-teman bisa ganti nama sesuai yang teman-teman mau. Kalau kita lihat ini masih dalam bentuk desimal, kita pengen bentuknya itu persen, jadinya kita bisa klik kanan di bagian sini, numbernya, terus ke format, terus ke bagian fields-nya kita ganti dulu ke persentase penduduk wanita dulu, terus numbernya jadinya percentage kayak gini. Sama yang pria juga, ke format, kemudian pilih dulu, atau bisa langsung ya tadi kita ganti numbernya jadi percentage formatnya. Nah, kayak gini. Ini bisa teman-teman besarin teksnya. Jadinya kayak gini. Ini teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke, tadi aku besarin
judulnya itu caranya sama ke bagian format, terus teman-teman pilih yang ini, yang A ini font, dan teman-teman pilih yang worksheet ini. Terus bisa dinaikin aja size-nya. Misalnya aku mau jadiin 12 aja karena terlalu besar. Nah, ini akan mengikuti. Terus aku mau di tengah. Bisa, ini udah di tengah. Oke, berarti ininya kita jadiin di sini. Oke, sip. Ini untuk yang keempat. Oke, selanjutnya kita mau bikin untuk indeks pendidikan. Jadi kita butuhnya itu data indeks pendidikan. Di sini aku mau masukin rata-rata untuk pendidikan tahun 2022. Jadi sama, di sini aku mau bikinnya teks aja, jadi aku masukin kolom indeks pendidikan tahun 2022 itu ke bagian teks, dan ini masih sum. Masih sum, kita bisa edit. Di bagian sini, di bagian tanda panah ke bawah, teman-teman klik, terus di measure ini, asalnya sum, kita ganti ke average. Nah, jadinya kayak gini. Berubah jadi 64.93. Di sini bisa juga teman-teman kasih judul. Oke, kalau udah kayak gini, udah kita semua bikin apa-apa yang perlu kita masuk di dashboard. Nah, sekarang tinggal kita bikin dashboardnya aja. Untuk bikin dashboard, teman-teman bisa klik yang ini, yang tanda kayak grid 4 gitu, new dashboard. Nah, di sini ada blank gitu. Teman-teman bisa ganti ukurannya di sini di bagian size ini. Kalau aku pengen gantinya ininya jadi 1200, ininya jadi 800. Ini teman-teman bisa sesuaiin aja sama kebutuhan. Oke, nah di sini ada dua bagian nih, ada tiled yang ini dan ada floating. Bedanya apa? Bedanya kalau tiled ini, kalau kita masukin sheet ke sini, dia akan memetakannya itu dengan otomatis. Jadi kita nggak bisa mindahin secara manual, digeser kanan, geser kiri gitu dengan bebas, itu nggak bisa. Paling bisanya itu beda tempat aja. Nah, kalau floating ini kita bisa simpan dimanapun yang kita mau, bebas di mana aja, nggak ada batasan apapun gitu. Misalnya kayak gini, aku mau nambahin gambar logo Jawa Barat di sini, aku klik image dulu. Terus aku pindahin dulu. Aku pindahin dulu ke tiled yang ini. Kalau tiled ini dia nggak bebas, jadinya kayak kita lihat. Aku tambahin dulu image. Dari sini aku masukin logo Jawa Barat, terus aku oke. Nah, ini kita nggak bisa pindahin. Dia udah disusun sedemikian rupa sama tablunya untuk di sini. Kita bisa pindahin, cuman terbatas, nggak sebebas yang floating ini. Nah, jadi aku mau pakai yang floating aja biar bisa bebas dipindah-pindahin, disesuaikan. Jadi kalau floating ini, ketika aku tambahin image, itu langsung ada kotak blank kayak gini. Dan dari sini aku bisa pindahin dan sesuaikan ukurannya dengan bebas kemanapun aku mau. Kayak gini. Nah, aku simpen di bagian sini. Oke, setelah itu aku mau tambahin teks. Ini aku udah siapin teksnya, aku simpan di tengah-tengah. Aku pakainya font ini Tableau semi bold, terus ukurannya itu 24. Nah, ini aku bisa sesuaiin sama kebutuhan aku maunya di mana. Jadi aku maunya di sini. Oke, sip. Kayak gini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ganti warnanya, warna backgroundnya. Kalau ini putih, teman-teman bisa ganti. Di sini kan ada kotak hitam di sini yang atau abu. Ini artinya kita lagi pilih si backgroundnya. Kita bisa klik layout yang ini, terus
di backgroundnya ini none, bisa kita ganti dan pilih warnanya sesuai yang kita mau. Ini bisa orange, kuning, hijau, kayak gini. Kalau aku sekarang mau none dulu aja. Tuh, jadi kalau teman-teman mau pilih warnanya bisa kayak gitu. Habis itu kita bisa langsung masukin aja sheet yang kita mau masukin. Oke, di sini aku mau masukin yang jumlah penduduknya dulu. Jadi kita masukin dulu aja. Kalau aku cobain kita masukin dulu aja. Nanti kita sesuaikan. Oke, nah di sini aku mau bikin karena aku nggak pengen ada title, jadinya aku bisa klik di sini di tanda panah ke bawah ini more option, titlenya aku uncheck, jadinya titlenya hilang. Terus habis itu yang ini aku mau simpen di bagian sini. Oke, kayaknya ini untuk jumlah penduduk Jawa Barat ini kebesaran di sini. Jadi mari kita kecilinnya satu aja. Oke, nah ini untuk keterangannya. Di sini ada laki-laki 2023 dan perempuan 2023. Ini teman-teman bisa edit aja, diedit alias, klik kanan terus edit alias. Misalnya perempuan 2023 kita ganti jadi jumlah
Oke, mungkin segitu untuk sharing dashboard hari ini. Ini untuk kasar aja kayak gini. Teman-teman bisa explore lagi aja, bisa rapi-rapihin sendiri, seestetik mungkin, seindah mungkin menurut teman-teman. Oke, makasih ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasanku kali ini. Semoga membantu ya teman-teman. Makasih.